Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas PGSD 2, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait ujian tengah semester memodifikasi rancangan pembelajaran pada modul ajar fase A, bab 8, materi waktu. Namun sebelum masuk kepada presentasi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Mbak Indah Ayu Hapsari, dan yang kedua ada Mbak Latania Raudatul Janah, dan yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Yusuf Hidayat. Yang selanjutnya ada Mbak Nanda Tantri Astuti, dan yang kelima ada Mbak Noni Sapera Dwi Meliawati. Aspek yang dimodifikasi dalam modul ajar yakni yang pertama, kami memodifikasi profil pelajar Pancasila, dan yang kedua, kami memodifikasi tujuan dari pembelajaran, dan yang ketiga, kami memodifikasi model pembelajaran, dan yang keempat, kami juga memodifikasi kegiatan inti, dan yang kelima, kami memodifikasi dari lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan yang terakhir, kami juga memodifikasi asesmen. Yang pertama yaitu modifikasi profil pelajar Pancasila. Pada PPT berikut ini bisa dilihat tabel berwarna merah yaitu sebelum dimodifikasi. Kemudian tabel berwarna kuning yaitu profil pelajar Pancasila yang telah dimodifikasi. Alasan kami memodifikasi yaitu profil pelajar Pancasila yang digunakan pada modul sebelumnya tanpa penjelasan yang rinci. Sedangkan setelah dimodifikasi, profil pelajar Pancasila dirincikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik seperti yang pertama ada bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dari gagasan. Kemudian ada gotong royong, yaitu melaksanakan piket kelas secara bersama dan bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang ketiga ada kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang relevan. Baik, selanjutnya, dimodifikasi tujuan pembelajaran. Pada modul yang belum dimodifikasi, tujuan pembelajaran hanya dicantumkan alur tujuan dan target pada jam kedua. Sedangkan modul yang sudah kami modifikasi, kami menyantumkan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan materi pokok. Alasan kami memodifikasi modul yaitu pada modul tujuan pembelajaran tidak mengandung degree. Sebaiknya diperbaiki dengan menggunakan degree, karena degree merupakan standar yang harus dicapai, sehingga dapat dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran itu dicapai. Dengan kata lain, degree yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku tersebut. Nah, tingkat keberhasilan ditunjukkan dengan batas maksimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap dapat diterima. Di bawah batas itu, berarti siswa belum mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Pada modul yang belum dimodifikasi menggunakan model pembelajaran tatap muka, sedangkan pada modul yang sudah kami modifikasi menggunakan yang pertama pendekatan TPACK dan scientific. Kemudian model pembelajaran menggunakan tatap muka, project based learning atau PJBL, dan selanjutnya metode pembelajaran tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Alasan kami memodifikasi yaitu sebelum dimodifikasi, guru hanya menggunakan model pembelajaran tatap muka dan tidak menggunakan model yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Maka dari itu, kami memodifikasi dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dengan menggunakan model ini, peserta didik akan menghasilkan sebuah karya yang dimana akan terbiasa kerjasama dalam kelompok. Yang selanjutnya yaitu modifikasi kegiatan inti. Di dalam modul pembelajaran yang belum dimodifikasi, di dalam kegiatan inti belum terdapat sintaks model pembelajaran. Sedangkan modul ajar yang sudah dimodifikasi terdapat sintaks model pembelajaran project based learning. Yang selanjutnya yaitu alasan memodifikasi kegiatan inti. Modul yang sebelumnya hanya menggunakan modul pembelajaran tatap muka. Dalam modul ini tidak ada langkah-langkah yang jelas dalam pembelajaran. Sedangkan modul yang sudah dimodifikasi menggunakan model pembelajaran project based learning atau PJBL sehingga dapat memudahkan guru
dalam menyampaikan materi pembelajaran dan tercapai tujuan pembelajaran. Dalam modul ini tertera langkah-langkah sintak yang jelas dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu modifikasi LKPD. LKPD yang sebelumnya hanya berisi pertanyaan secara langsung yang mana siswa menjawab di dalam lembar kerja tersebut. Sedangkan LKPD yang sudah kami modifikasi berbentuk LKPD lengkap yang terdapat tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembuatan, dan juga kegiatan LKPD 1 dan kegiatan LKPD 2 yang tersusun secara terstruktur. Selanjutnya, alasan kami memodifikasi LKPD tersebut yaitu lembar kerja peserta didik yang sebelum dimodifikasi hanya memuat soal berbentuk esai saja. Sedangkan LKPD yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik, yaitu menggambar jam dan juga membuat jam dari kardus. Hal ini dapat meningkatkan kemajuan belajar peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya yaitu modifikasi asesmen. Modul ajar yang kami telaah sebelumnya belum terdapat asesmen penilaian dan juga rubrik penilaian. Setelah kami modifikasi, kami membuat kolom asesmen atau penilaian dan juga rubrik penilaian yang akan kami gunakan. Alasan kami memodifikasi asesmen tersebut yaitu di modul sebelumnya belum ada asesmen. Dan di sini saya hanya menambahkan asesmen yaitu berupa asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di mana asesmen sumatif di modul sebelumnya diambil pada penilaian UTS, sedangkan saya mengambil penilaian keterampilan atau sebuah proyek. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila dalam kami melakukan presentasi terdapat banyak sekali kesalahan ataupun kekurangan, saya mewakili dari kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.